Jadi sebelum memulai pelajaran, Fadrul, coba baca doa dulu sebelum kita mulai pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sebelum kita belajar atau melakukan aktivitas pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimana? Yang tidak hadir hari ini siapa? Ahmad. Kenapa Ahmad ini? Sakit. Oh, berarti dia izin ya karena sakit. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke materi kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam, semuanya coba perhatikan ya. Jadi yang pertama itu kompetensi dasar apa yang kita akan raih dalam mempelajari kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Yang pertama itu menghayati nilai-nilai spiritual masyarakat Madinah. Yang kedua, mengamalkan sikap toleran dan tolong-menolong dalam kehidupan beragama. Yang ketiga, menganalisis kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Dan kompetensi dasar yang keempat yaitu menilai kebudayaan masyarakat Madinah sebelum kedatangan Islam. Jadi berikutnya indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada saat mempelajari kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Yang pertama yaitu menunjukkan perilaku baik seperti masyarakat Madinah. Yang kedua, menunjukkan sikap toleran dan tolong-menolong dalam kehidupan beragama. Yang ketiga, menguraikan kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Kemudian menelaah kebudayaan dan kehidupan masyarakat Madinah sebelum Islam. Dan yang keempat, menyajikan kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Dan indikator pencapaian kompetensi yang terakhir yaitu menunjukkan kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah setelah Islam datang. Setelah kita mengetahui indikator pencapaian kompetensi, kemudian tujuan pembelajarannya apa yang kita harus peroleh, ya? Jadi tujuan kita mempelajari kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam yaitu ini ya, coba perhatikan di depan. Tujuan yang akan kita capai pada kesempatan kali ini yaitu satu, menunjukkan perilaku baik seperti yang dicontohkan oleh masyarakat Madinah. Yang kedua apa? Menunjukkan perilaku yang sungguh-sungguh dan semangat dalam belajar menggunakan prestasi yang dimiliki. Ayo sama-sama. Yang ketiga apa? Menguraikan kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Yang keempat, tujuan yang keempat apa? Menunjukkan kebudayaan dan kehidupan masyarakat Madinah sebelum Islam. Itu adalah tujuan yang akan kita capai dalam mempelajari kondisi masyarakat Madinah sebelum kedatangan Islam. Jadi sebelum itu Pak Guru akan bagi kalian beberapa kelompok. Jadi dari beberapa kelompok ini, yang masing-masing kelompok itu nanti akan mempresentasikan makalah yang sudah kalian bikin kemarin itu. Ya, jadi nanti Pak Guru bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi nanti masing-masing kelompok setelah mempresentasikan makalahnya kemudian ditanggapi oleh kelompok yang lain. Nanti setelah kalian tanggapi kemudian kalian beri jawaban. Jadi sebelum itu coba perhatikan. Sebelum masuk ke presentasi makalah, Pak Guru mau perlihatkan ini dulu. Ya. Bagaimana
kondisi masyarakat Madinah sebelum kedatangan Islam. Jadi minggu yang kemarin itu kita sudah pelajari bagaimana kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Jadi ada positif, ada negatif. Begitupun yang terjadi di Madinah. Di Madinah itu sebelum kedatangan, dengarnya, sebelum kedatangan Islam atau sebelum hijrahnya Nabi di Madinah, kondisi masyarakat Madinah pada saat itu pertama mereka sering melakukan riba, yang kedua sering berkelahi, yang ketiga peperangan antar suku, dan yang kelima sering mengadu domba. Selain sikap negatif ini, tapi ada juga sikap positif yang ada dalam masyarakat Madinah sebelum Nabi hijrah. Yaitu pertama, mereka suka bertani, sehingga perekonomian mereka meningkat. Selain itu, tanah di sana itu subur. Beda dengan tanah yang ada di Mekah. Di Mekah kan gunung pasir atau gunung pasir yang gersang. Sehingga tanahnya tidak terlalu subur kalau di Mekah. Tapi kalau di Madinah tanahnya subur. Sehingga komoditas pertaniannya itu meningkat. Oke, setelah itu nanti kelompok 1 sampai kelompok 4 mempresentasikan makalahnya masing-masing, kemudian saling menanggapi. Pertanyaan dari kelompok mana dulu yang mau bertanya ini? Oh, kelompok 1, iya. Jadi setelah kelompok yang lain, setelah kelompok 2, 3, 4 tadi mempresentasikan makalahnya, jadi kelompok 1 mau bertanya ya. Kelompok 1 mau bertanya di kelompok berapa? Oh, kelompok 4. Ayo, apa pertanyaannya itu? Apa saja kebiasaan masyarakat Madinah sebelum Islam? Apa saja kebiasaan masyarakat Madinah sebelum Islam? Ayo, kelompok 4. Jawab pertanyaannya itu. Setelah tadi kalian mempresentasikannya, apa jawabannya itu? Kebiasaan masyarakat Madinah sebelum Islam adalah sering melakukan riba, sering bertikai, peperangan antara suku, dan susah mengadu. Ya, jadi jawaban dari kelompok 4 itu pertama, masyarakat Madinah itu sering apa? Sering mengadu domba, sering melakukan riba, dan perang antar suku. Kemudian kelompok berapa lagi yang mau bertanya? Kelompok 2. Kelompok 2 pertanyaannya apa kelompok 2? Kenapa suku Aus dan Hajrah sering bertikai? Kenapa suku Aus dan Hajrah sering bertikai? Pertanyaan ditujukan ke kelompok 3. Kelompok 3, coba jawab. Kenapa suku Aus dan Hajrah sering bertikai? Karena suku Aus dan Hajrah diprovokasi oleh kaum Yahudi supaya saling berperang. Karena diprovokasi oleh kaum Yahudi supaya mereka saling berperang antar saudara. Kemudian kelompok berapa lagi yang mau bertanya? Kelompok 4. Kelompok 4, apa pertanyaannya? Bagaimana kondisi masyarakat Madinah setelah mengenal Islam? Bagaimana kondisi masyarakat Madinah setelah mengenal Islam atau menerima Islam? Pertanyaannya ditujukan ke kelompok berapa? Kelompok 3, coba jawab. Bagaimana kondisi masyarakat Madinah setelah menerima Islam? Itu pertanyaan dari kelompok 4. Coba kelompok 3 jawab. Masyarakatnya bertani dan berdagang sehingga perekonomian masyarakat maju. Mereka menerima Islam dengan senang hati. Oke, bagaimana kondisi masyarakat Madinah setelah menerima Islam? Jawaban dari kelompok 3 yaitu suku Aus dan Hajrah kembali berdamai karena mereka sebelum kedatangan Nabi ke Madinah mereka sering berperang antara suku karena diprovokasi oleh orang Yahudi. Yang kedua, masyarakatnya itu lebih bersemangat lagi bertani dan berdagang karena kondisi masyarakatnya aman. Ya, yang berikutnya mereka senang menerima Islam karena Nabi yang jadi sebagai pemimpin. Ayo, kelompok berapa lagi yang mau bertanya?
Setelah kalian mempresentasikannya tadi, kelompok berapa lagi yang mau bertanya? Kelompok 2. Apa pertanyaan kelompok 2? Sebelum apa sih? Sebelum kedatangan Islam, suku apa saja yang ada di Madinah? Ditujukan ke kelompok berapa ini? 1. Kelompok 1. Suku apa saja yang ada di Madinah sebelum kedatangan Nabi? Suku yang ada di Madinah yaitu Bani Kainuka, yaitu sekutu suku Hajrah. 2. Bani Nadir, yaitu sama dengan Bani Kainuka, sekutu suku Hajrah yang tinggal di pinggir kota Madinah. Yang ketiga, Madinah. Bani Quraiza adalah sekutu suku Aus yang tinggal di pinggir kota Madinah. Nah, jadi jawaban dengar kelompok 2 ya. Tadi jawabannya suku apa saja yang ada di Madinah sebelum kedatangan Islam. Pertama jawaban dari kelompok 1 tadi itu pertama suku atau Bani Kainuka, kemudian Bani atau suku Nadir yang sama-sama bekerjasama dengan suku ya. Kemudian yang ketiga Bani Quraiza. Bani Quraiza ini adalah suku Bani Aus. Jadi ada beberapa suku yang ada di Madinah sebelum Islam. Kemudian siapa lagi yang mau bertanya? Kelompok berapa lagi? Kelompok 1. Dengar pertanyaannya kelompok 1 ini. Kenapa suku di Madinah sangat senang ketika Nabi hijrah? Kenapa suku di Madinah sangat senang ketika Nabi hijrah ke Madinah? Pertanyaannya ditujukan ke kelompok berapa? Kelompok 2 coba jawab. Kenapa mereka senang menerima Nabi ketika Nabi hijrah ke Madinah? Karena mereka sudah lama mengharapkan pemimpinan yang adil setelah suku Aus dan Hajrah mengalami krisis kepemimpinan disebabkan karena perang saudara. Ya, jadi jawaban dari kelompok 2 itu karena pada saat itu suku Aus dan Hajrah mengalami krisis kepemimpinan. Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah, mereka mengharapkan sekali pemimpin yang adil dan bijaksana sehingga mereka senang menerima Nabi ketika Nabi hijrah ke Madinah. Tidak ada lagi yang bertanya lagi? Ya. Jadi sudah paham ya? Sudah. Jadi sebelum Pak Guru tutup materi kali ini atau pembelajaran kali ini, kita akan menyimpulkan ya, atau kita akan simpulkan bagaimana kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Jadi kondisi masyarakat Madinah sebelum kedatangan Nabi hijrah Nabi ke Madinah itu coba perhatikan semua ya. Jadi pertama ya, ada yang negatif, ada yang positif. Jadi negatifnya itu sebelum kedatangan Nabi ke Madinah, masyarakatnya sering melakukan riba. Kemudian mereka sering bersuku, kemudian perang antar sesama, kemudian sering mengadu domba. Tetapi setelah kedatangan Nabi ke Madinah itu kondisi seperti ini, mereka tidak ada lagi yang saling bertikai, mengadu domba, ya, karena mereka sudah tahu bahwa Nabi itu adalah pemimpin yang adil. Oke, besok minggu depan itu kita akan belajar tentang bagaimana kondisi Madinah setelah menerima Islam. Jadi kita tutup pelajaran kali ini dengan baca basmalah, dengan baca bismillah dan al-fatihah. Kemudian untuk pelajaran minggu depan itu nanti kalian siapkan materi tentang kondisi masyarakat Madinah setelah menerima Islam. Ya, nanti kalian siapkan makalah lagi ya. Nanti kita akan belajar kelompok lagi. Oke?